Siapa yang undang? Hah? Siapa yang undang? Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kau. Abang tu foto muka ustaz lah. Dia maju ke depan. Baca Ustaz. Nak minta parti ke apa saya mau acara apa. Siapa? Siapa yang foto kan? Itu. Ustaz tak ada depan dengan foto ni. Kenapa pakai sandi dia nak? No. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku buat putri untuk kita jalan dah. Dia lah melainkan. Pakai pelimonnya kok. Oi. Menyampaikan apa? Adalah aku betul. Karena dia aku infak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala berkat limpah rahmatnya pada sore Jumat yang sangat mulia ini. Itu semoga dari awal Allah Subhanahu wa taala masih memberikan iman Islam nikmat sehat sehingga kita bisa alhamdulillah di madrasah suluk kita ini telah selesai suluk 10 hari, yaitu dalam rangka suluk pada bulan Rabiul Awal pada tahun ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Rasul. Semoga dengan banyak bersalawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali yang kami muliakan Tuan Guru Syekh Haji Ridwan selaku Mursyid Madrasah Suluk Tarikat Nasabandiyah Baitur Rahim Usal Kota Tengah. Dan selanjutnya selamat datang kami ucapkan kepada Pak Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu
bersama tim-tim dari kabupaten, timnya dari kabupaten beserta para wartawan yang berhadir yang juga kami hormati, dan Ustadz beserta orang tua kami, para mursyid, khalifah, haji, dan mama-mama adat beserta ibunda kami yang di belakang, dan pada umumnya kepada kita yang berhadir pada saat sekarang ini yang tak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, yang jelas kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Adapun rangkaian acara kita berlangsung pada sore hari yang mulia ini yang pertama yang sedang berlangsung protokol yang sedang berlangsung. Selanjutnya itu kami rangkaian yang kedua sepatah kata dari ketua pengurus Madrasah Suluk Baitur Rahim Usul, itu akan disampaikan oleh guru kita juga, itu Bapak Khalifah Muhammad Damanul Amdi. Kepada ketua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat kepada Allah SWT yang mana pada sore hari ini kita dapat bersama ini. Semoga kita mendengar Allah SWT dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Penghormatan kami tumpangkan kepada terdahulu karena waktu kita sangat singkat pada hari ini. Yang pertama mengucapkan kepada Bapak Wakil Bupati yang selamat datang beserta rombongan yang berkenan hadir pada memenuhi undangan yang kami sampaikan. Semoga beliau senantiasa dalam keadaan semangat berkati oleh Allah Taala. Kemudian tadi ada Bapak Camat menemukan saya bahwa dia tidak dapat hadir pada sore hari ini menghadiri acara kita. Kemudian ada urusan keluarga yang baru, ada anaknya yang sakit. Kemudian minta kepada kasih untuk mewakilinya, juga kasihnya masih di luar daerah karena banyak kunjungan anak-anak sekolah pada hari ini. Jadi orang tuanya termasuk daripada kasih kepada Pak Camat tersebut kunjungan ke sekolah atau pondok yang ada di daerah kita. Terima kasih juga kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang telah berkenan memenuhi undangan pada sore hari ini, di mana terdapat sambutan dan layanan kami yang kurang berkenan serta tempat duduk yang mungkin tidak dapat kami tempatkan pada tempat yang selayaknya. Terlebih dahulu kami minta berbanyak maaf dan yang sampai akhirat. Nah, itu saja sebagai sambutan dari kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ketua Pengurus Madrasah Suluk Baitur Rahim, dan juga kami hormati itu dari Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Dinasnya Bapak Samudra beserta perangkat dari kelurahan yang lupa kami menyebut tadi, yaitu Pak Satpam kita, dan juga kita mohon pada Allah SWT semoga Pak Wakil Bupati kita ini Allah mudahkan segala urusannya, sehat badan, panjang umur, sehingga kita bisa beliau Allah mudahkan segala urusannya. Dan juga kita acara yang selanjutnya itu adalah sepatah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Hulu. Kepada Bapak Wakil Bupati kami persilakan dengan segala hormat. Mohon maaf, selanjutnya itu yang kata sambutan dari Tuan Guru kita itu Tuan Syekh Haji Ridwan. Kepada Tuan Guru kami persilakan. gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan dimuliakan Allah, Bapak Wakil Bupati yang dapat hadir dalam acara kita ini. Semoga Allah panjangkan umurnya dan berkah umurnya, amin ya rabbal alamin. Demikian juga kepada rombongan daripada Bapak Wakil Bupati dari Pasir Pengerayan, juga yang kami hormati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada seluruh muslimin, para khalifah, para jemaah, kaum bapak, kaum ibu, dan kepada semua kita yang hadir pada saat ini, yang kami muliakan dan kami hormati. Di tempat kita ini ada 2 pesantren. Yang pertama sekali pesantren Tarikat Naqsabandiyah yang diberi nama dengan Surau Sulu Bida Baitur Rahim. Namanya Bandar Sulu Baitur Rahim. Suluk ke lah 7 tahun lebih kurang baru dah. Kalau di mudik now itulah nak lebih 80 tahun lah. Kalau Tuan Haji Asari. Tapi agak baru 7 tahun. Jemaah kita di Sikau lebih kurang 80. Ada yang dari Pasipanak, yang Sulu Permai. Ada yang dari Bagus Salam Bukit Awak kau, Bagus Salam Pasipanak kau, Sulu lagi Sulu Permai. Lagi yang dari Sikau, dari kampung kau, dari Pulau Rupat lagi datang kembali Sulu, seorang lagi dari Sikau. Kemudian dari Kota Tongah, kemudian dari Sungai Omeh, Layo Sulu Kemai Inenggo. Kemudian dari Bang Tinang, Layo Sulu Sikau. Kemudian dari Pekanbaru, Layo Sulu ke Sikau. Kemudian dari Malaysia pun lagi, keluarga kita dari Malaysia, Sulu Petang datangnya Kemai, Sulu ke Sikau. Jadi itulah perkembangan keadaan Sulu rumah Sulu kita baru. Tapi kini juga yang Sulu hanya sekitar 25 orang. Kaum bapaknya lebih boleh, kaum ibunya pun boleh. Itu. Jadi itulah satu pesantren di tempat kita kau yang kedua. Yang kedua, 2 tahun yang lalu kita bangun sebuah pesantren Makrifatullah. Miliknya lagi 26. Memakan dana dibuati 50 juta. InsyaAllah dah selesai. Nak lekuang ada. Olah kipas angin, olah berlampu, olah dipindahkan. Dah diadakan pelajaran Makrifatullah di situ. Sementara gurunya kat aku, sementara guru yang lain. Maka di dalam perjalanan itu, berjalan begitu tidak begitu lama, 2 yang lalu ke tes. Menurut ilmu pengetahuan aku, bidang ilmu Makrifatullah, 8 yang lulus. Yang 8 itu boleh mengamalkan tarikat, boleh mengamalkan ilmu makrifat dan boleh menyampaikan kepada orang lain. 5 dari kaum bapak, 3 dari kaum ibu. Maka yang 8 orang kau kita berikan ijazahnya, kini kita sampaikan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Makrifatullah nomor 1. Kami dari Pondok Pesantren Makrifatullah memberi ijazah kepada santri yang bernama Khalifah Ahmad. Kepadanya diberikan izin boleh mengamalkan dan mengembangkannya. Pada tanggal 5 September 2025 yang memberikan ijazah Syekh Haji Ridwan. Amin. Ridwan Ahmad. Salam ya. Khalifah Ahmad. Khalifah Ahmad. Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Ma'rifatullah nomor 2. Kami dari Pondok Pesantren Ma'rifatullah memberi ijazah kepada santri yang bergelar Khalifah Anbiya. Kepadanya diberikan izin boleh mengamalkan dan mengembangkannya. Kota Tengah 5 September 2025. Yang memberikan izin adalah Syekh Haji Ridwan. Persilakan Amir. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Ma'rifatullah. Kami dari Pondok Pesantren Ma'rifatullah memberi ijazah kepada santri yang bergelar Khalifah Rahmat. Kepadanya diberikan izin boleh mengamalkan dan boleh mengembangkannya. Kota Tengah 5 September 2025. Yang memberikan ijazah Syekh Haji Ridwan. Silakan. Selanjutnya nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Ma'rifatullah. Kami dari Pondok Pesantren Ma'rifatullah memberi ijazah kepada santri dengan gelar Khalifah Ridho. Kepadanya diberikan izin boleh mengamalkan dan mengembangkannya. Yang memberi Kota Tengah 5 September 2025 yang memberikan izin Syekh Haji Ridwan. Silakan. Nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Ma'rifatullah. Kami dari Pondok Pesantren Ma'rifatullah memberi ijazah kepada santri yang bergelar Khalifah Yakin. Kepadanya diberikan izin boleh mengamalkan dan mengembangkannya. Kota Tengah 5 September 2025. Yang memberikan izin Syekh Haji Ridwan. Dipersilakan. Habis kaum bapa, ini yang kaum ibu, ini kemari dah. Untuk mana situ, cuma dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Ma'rifatullah. Kami dari Pondok Pesantren Ma'rifatullah memberi ijazah kepada santri yang bernama Hajjah Nelly Afrida. Kepadanya diberikan izin boleh mengamalkan dan mengembangkannya. Kota Tengah 5 September 2025. Yang memberikan izin adalah Syekh Haji Ridwan. Nomor ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Ma'rifatullah. Kami dari Pondok Pesantren Ma'rifatullah memberi ijazah kepada santri yang bernama Sophia. Kepadanya diberikan izin boleh mengamalkan dan mengembangkannya. Kota Tengah 5 September 2025. Yang memberikan izin Syekh Haji Ridwan. Yang terakhir nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Ma'rifatullah. Kami dari Pondok Pesantren Ma'rifatullah memberi ijazah kepada santri yang bernama Hajjah Adawiyah. Kepadanya diberikan izin boleh mengamalkan dan mengembangkannya kepada orang lain. Kota Tengah 5 September 2025. Yang memberikan izin Syekh Haji Ridwan. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan banyak berkahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan.
Kampung kita di Sikau, buah pesantren itu, pesantren syarikat dan pesantren Ma'rifatullah mengumpul dana untuk berinfak yang akan diinfakkan kepada yang ada pesantren di daerah Pakau. InsyaAllah terkumpullah dana itu dari pesantren itu 20 juta. 10 juta insyaAllah akan diberikan kepada Kemenak. Itu pesantrennya dekat Masjid Al-Manan, itu Masjid Fastabiqul Khairat. Dan yang satu lagi berikan kepada apa namanya, Nurul Izzah Al-Izzah, pesantren Al-Izzah Kotir, pada Tuan Dr. Yulisman. Jadi untuk memberikannya itu bagaimana? Ketua. Diminta kepada Wawi Islam itu Dr. Yulisman ngambil duit di situ. Insyaallah infak kaum muslimin muslimat, semoga berkah pesantrennya. Ini kata sambutan. Beka kata sambutan. Yalah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Yang Berbahagia yang telah memberikan arahan tadi. Selanjutnya, baik. Kalau itu untuk pawapun menampi apa yang boleh kan? Karena pawapun tadi juga banyak bedanya untuk capek tidak baik. Acara selanjutnya itu keempat adalah ceramah sebentar yang tadi mintakan 10 menit atau 1 menit baru. Jadi yang kami mintakan kepada Ustaz kita yaitu Haji Yusran MPD, waktu di tempat kami persilahkan di Sibahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang kita hormati dan muliakan Ayahanda Syekh Haji Ridwan, guru kita, walaupun beliau ini oleh Allah diuji dengan sakit, banyak pelajaran untuk kita tentang semangat beliau. Kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kita masih diberi oleh Allah umur. Tentunya ini menjadi motivasi, dorongan untuk kita semua tetap semangat. Bagi kami khususnya menantu beliau, anak beliau, untuk selalu bertekad hidup ini untuk agama, hidup ini untuk Allah, hidup ini untuk akhirat, seperti yang Nabi kabarkan ke sahabat, innal aisha aishal akhirat, sesungguhnya hidup itu adalah kehidupan akhirat.
itu beliau ucapkan ketika sedang menggali parit dalam cuaca panas penuh debu di seluruh tubuh daripada Nabi dan para sahabat, untuk menghibur sahabat di dalam duka derita, mengawal dan mengembangkan agama, sehingga waktu itu Nabi mengatakan sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Ini menjadi catatan khusus bagi pribadi saya, sebagaimana para ulama kita juga menyampaikan, hidup itu adalah untuk Allah, hidup itu adalah untuk agama. Kalau di dalam kamus orang dakwah, hidup dalam dakwah, mati dalam dakwah. Artinya kita ini adalah orang yang sedang menapaki jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ayahanda selalu diberi kekuatan oleh Allah dan diberi kesehatan sehingga mampu beliau selalu bersama dengan kita di usia beliau yang sudah 85 tahun. Kemudian yang kita hormati dan muliakan, hadir Bapak Wakil Bupati Pak Haji Saparudin Poti. Beliau ini di periode kepemimpinan beliau selalu saya berkomunikasi dengan beliau, berdamping dengan beliau, karena kita ingin Rokan Hulu ini ke depan agama itu juga menjadi hal yang pertama dan utama, karena sudah sama kita tahu sebuah negeri kalau agamanya baik pasti mendapat pertolongan dari Allah, pemilik daripada dunia ini. Tapi kalau agama di penduduk negeri itu rusak, maka sudah jelas dan pasti Allah akan menurunkan azabnya kepada mereka, seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di surah An-Nahl ayat 44, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, saya ambil penggalan ayatnya karena di awal saya lupa. Lapatahna di dalam Al-Quran disebut Paka farod bi an umillah. Ini pangkalnya apa nih Dek Juni? Itu Allah sebut pakat wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makanin fakafarat bi anfumillah fa'azaqahallahu libasal ju' ilal akhir. Artinya kita tengok kalau penduduk negeri itu mereka meninggalkan agama, mereka bukan dijauhkan dari dunia, bukan mereka tidak dikasih dunia, tapi mereka di bahas wawaknya ditubuh, artinya dihagir, ampuna hagi. Tapi di saat mereka itu sedang asik, mereka kupur dengan nikmat Allah, tidak disambut dengan agama, fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah Ta'ala memakaikan pada mereka pakaian kelaparan. Makna lainnya adalah sekoyong-koyong nanti azab datang dengan berbagai macam sebabnya. Maka alhamdulillah Pak Wakil Bupati kita, Allah beri semangat dan mohon tentunya doa ke kita semua, dan nanti beliau akan menyampaikan lebih panjang lagi. Tapi intinya sepanjang saya bergaul dengan beliau, alhamdulillah program agama berjalan dan beliau kedepannya terus menggesak bagaimana agama di Rokan Hulu ini bisa lebih baik lagi. Dan kami berharap kita semua mendukung sepenuh hati agar ada bagian investasi akhirat kita yang bisa kita suguhkan atau kita ajukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadir juga di sini guru kita ya Ustadz Patli, adinda kami, adik aku, beliau pimpinan Pondok Pesantren Basma, sekaligus juga sebagai
penggagas dan pemilik dari universitas ataupun institut yang sekarang juga berkembang. Ini perlu kita saling bahu-membahu juga untuk kebaikan kampung kita ini dan untuk umat. Dapurnya ada di Kota Tengah, tapi hasil masakannya melingkup ke seluruh alam. Inilah sama dengan suruh kita ini, dapurnya di sini, tapi perkembangannya meliputi ke seluruh alam. Tadi sudah diceritakan oleh ayah, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Rupan. Rupan apa Perapat? Dari Rupan. Ini menunjukkan begitulah dia hazanahnya. Terima kasih juga kepada keluarga besar Thariqah Naqsabandiyah yang telah memasukkan nama Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Izzah Boten SMPIT mendapat tadi wakaf atau infaknya. Insya Allah itu kita pergunakan karena pondok pesantren kita itu gratis, tidak ada bayar, yakni mereka tidak bayar SPP, tidak bayar pembangunan dan lain sebagainya. Murni itu dari perjuangan kita. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairul jaza. Semoga Allah balas dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan inilah saatnya kita memang bahu-membahu terus, karena apa yang dibuat akan menjadi investasi akhirat kita. Sesungguhnya Allah tidak tidur, Allah tidak lalai dari setiap apa yang kita lakukan. Kemudian yang kami hormati dan muliakan seluruh jamaah, wabil khusus juga keluarga besar dari para khalifah, Tuan Guru, izin mohon maaf saya berdiri di depan ini diminta menyampaikan tausiah. Sebagai penutup, karena tadi 10 menit, saya hanya menyampaikan satu pesan Allah dalam Quran di surah Ali Imran ayat 31 kalau saya tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu mencintai Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi agar kita bisa mencintai Allah dengan sempurna, kita mesti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi yang akan kita ikuti? Sebenarnya totalitas semuanya mesti kita ikuti. Tidak ada pemilahan. Karena apa yang disampaikan Nabi itu hakikatnya wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi. Seperti yang Allah sebut di dalam surat wa ma yantiqu anil hawa an-najm, surat An-Najmi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada perkataan Nabi itu berasal dari hawa nafsunya, tetapi perkataan itu berasal dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka kewajiban kita adalah mengikuti Nabi Muhammad yang disebut dengan istilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya keluarga besar Thariqah lebih paham sekali tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hari-hari kita mencintai beliau dengan memperbanyak sholawat di dalam zikir tawajuh kita, di dalam zikir daripada di dalam zikir kita dipersulukan dan lain sebagainya. Lukisan sholawat ke Nabi itu lambang cinta dan juga akan menggerakkan kita untuk selalu bersama dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Namun program dari beliau Wakil Bupati dengan Pak Bupati, insya Allah bagi saya pribadi ini termasuk mencengangkan juga. Kenapa? Karena beliau-beliau berdua ini alhamdulillah mau bergerak untuk agama ini. Pada hari Selasa atau hari Rabu saya menemani Pak Bupati duduk di DPR. Di situ beliau mengajak saya, kita bermalam nanti untuk dakwah di daerah Sulit. Sedangkan malam ini yang bermalam di daerah Sulit ini beliau, Pak Wakil Bupati. Ini daerah, kalau saya tak salah ini daerah Tanjung Medan. Ini kabar beliau. Cuma beliau nyampe sini tadi. Kalau tahu saya mau ikut saya.
mau ikut saya, tapi karena tidak diberitahu ya, nah, kami ini apa, kalau tidak diberitahu tidak ikut. Nah itu prinsipnya. Kalau diberitahu ikut insya Allah. Jadi beliau bermalam di sana. Pak Bupati juga menginginkan begitu. Nanti dibuat berangkat sore Jumat, kita pulang Ahad. Jadi Sabtu pagi, Ahad pagi kita ada di pedalaman atau daerah-daerah sulit dakwahnya. Begitu kemarin hasil ngomongnya beliau Pak Anton, Bupati kita. Dan ini salah satu gerakan yang mungkin perlu kita support bersama, kita kuatkan kemauan beliau. Alhamdulillah ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu keluargaku semuanya, jamaah thariqah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang dari Allah, yang salah kelemahan diri saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Haji Yusman yang telah memberikan tausiah kepada kita bersama. Semoga dapat kita ambil pelajarannya. Baik, selanjutnya acara yang kelima itu pembukaan dan arahan dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Bapak Haji Syafruddin Bupati SHMM. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya, kita sama-sama bisa hadir bersama dengan jamaah Tarekat Nasabandi Suruh itu Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman, Suruh Baitur Rahman di bawah kepemimpinan Masjid guru kita, kaum kita, keluarga kita. Kalau di perumahan itu langsung live. Tuan Sri Ridwan, ini adalah panutan tokoh agama luar kepenuhan bahkan di Kabupaten Bandung. Yang kami hormati, ini banyak kue yang disebut itu salah. Ananda Uya Pati, anak topeng, kalau ketopeng anak, kalau di sisilah keluarga. Ini adalah pencetus Pondok Pesantren Basma. Ini yang sudah menjadi Indonesia menjadi tanda tanya orang dari mana sumbernya itu Basma terbesar. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Di sini adalah tempat mendidiknya anak-anak, melahirkan putra putri itu, baik putra putri bangsa yang dibimbing oleh Basma menjadi anak-anak yang berdaya guna, berakhlak mulia, dan menegakkan keselamatannya masa-masa yang akan datang. Yang kami hormati Khalifah Asari, Ustaz Rusman, dan yang kami hormati dari Islamic Center anak kita, petugas Islamic Center dan guru SMP, MA, Tabis di Pasar Pengaraya. Kami hormati seluruh khalifah, tuan guru, tuan musik, seluruh jamaah dan para undangan yang berkesempatan hadir pada sore hari bahagia ini. Juga kami hormati ada perwakilan dari Kapolsek, dari Pak Lurah, dari Camat. Mudah-mudahan di lain waktu Pak Camat dan Pak Lurah ini bisa hadir. Tadi disebut cita-cita di luar itu, pemimpin itu lebih utamakan umat daripada keluarga.
dikenakan parah itu macam mana biar lupa lain batang urusan ini yang lebih utama. Pemimpin itu lebih mengutamakan masyarakat banyak baru masyarakat pribadi awal, karena hari itu memang tanggal merah tapi tanggal merah yang bersejarah. Banyak prosesi agama yang dilakukan di seluruh kecamatan bahkan desa sampai ke kampung, yaitu Maulid Nabi Rasulullah SAW. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, salam dari Pak Bupati, Pak Anton, kepada kita seluruh jamaah. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama-sama Jumat, karena agenda kami sebenarnya di Kunto Darussalam. Pak Bupatinya sholat maghrib di Kunto, nanti sholat isya langsung tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad SAW. Aku menyampaikan ada undangan dari surau-surau Baitullah yang ada di Kota Tengah yang kita bagi Pak. Dan nanti malam ada undangan juga di Desa Pemandang Rokan Maulid Nabi, sekaligus Desa Pemandang itu berbatasan dengan Desa Tanjung Medan. Saya sampaikan datang, tapi di Desa Tanjung Medan wajib untuk melakukan sholat subuh, gerakan sholat subuh berjamaah besok pagi. Alhamdulillah mereka terlalu baik yang kehadiran kita. Maka kita sampai kepada Ustaz Yulisman. Ustaz Yulisman sudah ada agenda kepada muslim malam itu. Bisa. Uno tuh berjasa dulu, datang itu. Karena undangannya ada deh, penelitiannya mengundang musuh malam ini adalah Maulid Nabi. Penceramahnya Ustaz Yulisman. Kami minta hadir perwakilan. Udahlah Pak Ustaz Yulisman aja lah berwakil pemandang. Biasanya kami sama sering diskusi. Kami ini sering diskusi, kadang-kadang di Islamic Center itu Pak Ustaz Yulisman, Ustaz Bayhaqi, ada beberapa Ustaz. Apa yang harus kami lakukan pemerintah daerah terhadap pengembangan pembangunan rohani kita yang ada di bukan pembangunan jasmani saja, bukan infrastruktur, tapi yang rohani, spiritual, keagamaan ini kami itu bukan latar belakang keagamaan, tapi kami berikan masukan, berikan saran, kira-kira apa yang harus kami lakukan, pergerakan apa demi penyadaran diri kita. Gerakan Islam itu lebih besar di Kabupaten Bengkulu. Karena apa? Tahun 2000 pencetus Kabupaten Bengkulu ini sudah memberikan landasannya adalah negeri 1000 suluk. Suluk itu spiritual, rohani, keagamaan. Tentu itu harus kita lestarikan, harus kita budayakan, harus kita kembangkan. Tinggal kehadiran pemerintah memberikan support, memberikan program. Kira-kira pelakunya siapa kita lah? Ustaz, Olipa, tuan guru, orang-orang pendidikan agama, itulah yang akan mengembangkan. Kami ini mengikuti, memberi support, mendukung dan mengikuti program-program. Alhamdulillah kemarin sudah diskusi dengan Pak Yulisman. Kita satu sudah bentuk GSSB kita di dulu yang sudah kita bentuk. Insyaallah tidak berapa lama lagi ini akan dikumpulkan. Dulu GSSB itu adalah inisiatif, tapi tidak ada kehadiran pemerintah. Hari ini kehadiran pemerintah dan GSSB itu kabupaten itu dibuat dengan keputusan bupati. Ada keputusan bupati dan itu ada programnya. Alhamdulillah di APBD perubahan ini bulan September, Oktober sudah mulai kegiatan itu. Nanti dirumuskan di masjid yang ada, kita tetapkan masjid paripurna. Jadi kita ada 145 desa, satu desa satu masjid paripurna. Tujuannya apa? Pemerintah memberikan insentif terhadap pembangunan masjid, kekurangannya, kegiatan keagamaannya, dan terhadap imam, bilal dan lainnya. Hari ini kami sudah melayangkan surat penetapan
masing-masing. Dan kemarin sudah kami layangkan lagi meminta nama imam, nama bilal, dan nama warimnya. Ya, akan kita berikan juga jaminan terhadap kehidupannya. Ada kartu kesehatan, ada kartu kesehatan jaminan kesehatan tenaga kerja. Kita anggap ini adalah bahagian pekerjaan ibadah. Ketika ada kecelakaan, ketika ada musibah, tentu ini ada jaminan terhadap kehidupan yang ditinggalkan. Jadi itu beberapa program, mungkin ada santunannya, tapi besar insentifnya, tapi besarnya belum sedang kita rumuskan beberapa kemampuan keuangan daerah. Tapi itu pasti, insyaallah. Yang kedua, yang kami data hari ini termasuk di rumah-rumah Surau Sulu. Surau Sulu itu sudah kami rumuskan kemarin beberapa ada kita kumpulkan mursyid dan mursyidkan guru kemarin di masjid Islamin. Sebenarnya kita ingin, tapi ini kami tidak mau mengintervensi. Kita ada beberapa, ada satu dari Basilan, adalah Pelukat Nasawandi, kemahnya Basilan. Ada lagi kemahnya dari kumpulan. Jadi kami berharap ini duduklah, kita tentukan yang mengurus secara resmi Thariqat di Kabupaten Pekanbaru ini, kita buat juga dengan keputusan bupati. Jadi untuk surau-surau yang berproses dalam persulukan, yang berjalan wiridnya, berjalan proses suluknya, ini juga akan kami data, akan hadir pemerintah di situ. Pertama, program pembangunannya itu adalah tempat WC dan duduk-duduk. Itu juga kemarin sudah kami musyawarahkan. Yang kedua, tempat pemandian, mandi. Setelah itu ada dapur. Inilah beberapa hal, dan juga mungkin barangkali insyaallah mudah-mudahan hati pemimpin ini tetap, Anton dan Kak saya tetap juga akan memberikan insentif kepada tuan guru, tuan musik yang sesi suluknya berfungsi di situ. Jadi kini sudah didata, memang banyak rumah suluknya, tapi banyak tinggal. Jadi yang tinggal itu begitu apa dah? Yang kita data dulu. Yang kita data itu yang jalan batu miripnya Senin, Selasa, dan proses suluknya lain setiap tahun. Kalau bisa ada musiknya tinggal di surau itu yang lebih utama. Jadi kadang-kadang kalau tinggal di surau itu musiknya karena muridnya, keluarga, kaum pemilih yang begitu doa datangnya ke situ. Tapi kalau musiknya minta ke murid, minta ke ini, murid macam orang telah kan itu. Jadi itulah beberapa program yang ingin kami lakukan. Tentu tidak terlepas dari tokoh-tokoh agama, dan kawan-kawannya sering kami berdiskusi. Itu aku yang akan ambil. Kalau aku menyampaikan dalam paham sekolah sebenarnya kami itu latar belakang bahwa kamu sekolah kami, sekolah kamu. Tapi hati kami nak berubah. Lah kami harus sunahkan lagi mengajar kami. Karena sepanjang itu ada amanah oleh rakyat, beri kami contoh. Apa tujuan yang kita lakukan pada kami. Jadi sampai itu aku, kalau kami nak berjalan berarti kita salah. Kami menyorah diri. Kamu menyorah diri karena kami nak pandai itu. Atau tu orang susun lah. Kalau itu jalan itu salah kan. Itu kan ini kan. Buat penting pertama GSSB lah. Long GSSB kau hanya inisiator. Kalau bisa usulannya lo bentuk gue sekarang. Itu gue buat langsung. Jadi insyaallah. Tinggal apa lagi programnya? Programnya GSSB ini kita hidupkan bahkan melalui Masjid Paripurna. Jadi GSSB untuk ke depan yang dibiayai oleh pemerintah itu biar ustadznya ditanggung oleh pemerintah, kata Pak Ustadz kok siap GSSB itu lain makan bersama, sarapan bersama, itu juga ditanggung oleh pemerintah. Tinggal jemaah datang saja lah. Itu kalau lah jemaah ini orang datang berganti ustadz puang imam. Imam ustadz tadi nunggu isi hijau. Kami tak ingin berseluruh Pak. Jadi itu gerakan-gerakan yang akan kita lakukan. Dan juga ada program dari Pak
Basnas. Basnas itu juga membuat program. Basnas kemarin sudah diberikan dengan Pak Ustaz Isman, GSB itu. Jadi Basnas itu kita buat daerah-daerah yang itu jangkau, terpencil, ekstrim namanya. Masyarakat ini kalau musola ini suam bilal suai imam. Model itulah akan didata. Nah, ini program GSB yang dibiayai oleh Basnas. Jadi lain di kampung-kampung di perbatasan-perbatasan kecil itu nggak ada imam, inyo bilal inyo. Nah, itulah tugas kita. Tugas kita dorong pemerintah memberikan support di situ. Kalau susah ustadznya kalau ceramah situ biaya yang ditanggung oleh Basnas. Anak seneknya ditanggung oleh Basnas. Kemudian itulah harapan kita ke depan. Mudah-mudahan niat baik, niat tulus, ikhlas itu, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah jalannya. Ini adalah tanda kecintaan kita. Lalu kita orang kampung itu didasari dari orang tua kita kota bahwasanya landasan keagamaan kita itu kental di negeri kita itu. Tentu tugas kita untuk melestarikan ke depan budaya-budaya spiritual keagamaan. Jadi terakhir ada program kami Tuan Zid, Pak Bapak, untuk Buya Padi, mungkin ini sedang diuruskan di Kerangkot. Kalau kami hanya membuat program, carilah dalilnya. Kalau mau Ustaz bagi berapa Ustaz carilah dalilnya. Aku tengok. Aku hanya memberikan gagasan. Pegawai negeri itu baik pun pegawai negeri P3K, pegawai negeri gajinya 3 juta sampai 5 juta, 6 juta setiap bulan potong zakat. Betul? Betul? Jadi niat kami dunia usaha yang bermitra perkebunan melalui hasilnya zakatnya dipotong oleh korporasi. Tapi kalau dulu kau niat baunya aku kau ditunggakan sekolah ustaz dulu. Kalau lain dalilnya itu salah kita cukup. Tapi kalau salah jangan. Kenapa? Kalau kami tengok kesadaran aja masyarakat kita di Basnas itu luar biasa. Pertumbuhan hasil pendapatan zakat. Tapi kalau zakat harta gitu, itu hasil perkebunan yang kita lakukan, kurasa lebih banyak lagi yang akan bisa kita lakukan pengembangan keagamaan. Maka itu garis bawahi di mana dapat duit Basnas itu yang paling besar 60% kembalikan untuk ke daerah itu pembangunan keagamaan, pembangunan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan aturan dari Basnas. Pokoknya di daerah Hawako dapat suatu ayat 60 balik ke daerah Hawako untuk memberikan santunan atau bantuan pendidikan. Di mana asalnya besarnya pendapatan, di situ adalah asal pembangunannya yang besar. Maka dulu itu niat senang dirumuskan dulu nanti ustaz-ustaz kemudian. Yang mau sosialisasi nyonya kami hanya membuat program apa yang harus kita lakukan. Artinya kalau kita berpikir dengan logika, pegawai negeri itu ada pendapatan, kebun itu juga pendapatan hasil ya dipotong zakat. Aku lain yang berkebun pribadi secara langsung memotong zakat, tapi kalau hasil kapling kan malah potong zakat malah. Jadi potong kan? Kalau lah ketemu di tangan mungkin korek untuk montak zakat tiap bulan. Nah, ini yang perlu. Ada beberapa hal ini sudah kami sampaikan. Ada juga daerah kami siap untuk sosialisasi kepada anggota. Sudah ada sambutan baik dari beberapa koperasi kemitraan. Ada pola pir yang di Tandun, pola pir yang di Sungai Intan, pola KKPA, bibit itu sudah kita coba dengan masyarakatnya. Kita coba itu kita lontarkan dulu. Nah, sekaligus ustaz-ustaz itu mencari dalil-dalil yang menguatkan dengan keagamaan. Jadi pemerintah hanya memberikan edaran sesuai dalil itu. Ya, kalau nak zakat yang lebih mudah bagi yang bermitra dengan kemitraannya nanti bayar melalui koperasi
kami itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kami kepada Sadu yang hadir. Pertama mohon doakan kami, semoga niat baik, niat tulus untuk membangun dunia pendidikan keagamaan itu, menjalankan, mensiarkan Islam gitu, keagamaan kita di depan dulu. Kami itu adalah banyak bertanya, mudah-mudahan untuk berbaur dengan Ustaz Imam Khalifah, berikan kami masukan, agih kami saran, agih kami petunjuk. Kami ini adalah yang tidak mempunyai ilmu latar belakang keagamaan. Mudah-mudahan sambil belajar kami bisa kami mengikuti jalan-jalan proses spiritual keagamaan kita yang lain. Maksud itu yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Wakil yang telah memberikan arahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan Pak Bupati dan Pak Wakil dalam menjalankan program-programnya. Amin, dalam membangun kabupaten yang sangat kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya sebelum kita makan bersama, doa yang akan dipanjatkan atau dipimpin oleh Ustaz kita. Jadi kalau punya dari katanya apa namanya Yamana sama Ustaz Junaidi gitu kan. Jadi yang akan dipimpin oleh Ustaz Junaidi Al-Hafiz, dan juga kita berdoa pada Allah semoga negeri kita ini aman dan damai, ya kan? Jadi gejolak-gejolak yang di Jakarta ini semoga Allah tenangkan, redamkan, sehingga jadi menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kepada Pak Ustaz untuk membaca doa kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
falakal hamdu